Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Haifah Mutmainah dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas C. Hari ini saya akan membawakan materi tentang sejarah dan tokoh pendidikan anak usia dini. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan sedikit apa sih itu pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini merupakan ruang ekspresi yang dapat membantu perkembangan anak lebih optimal. Tujuannya yaitu untuk membentuk anak yang lebih berkualitas sebelum memasuki pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini sudah lama dikenal dan berkembang pesat sampai sekarang. Sejarah perkembangan pendidikan anak usia dini dapat digambarkan oleh pemikiran tokoh-tokoh pendidikan anak usia dini yang dimana memiliki peran yang besar terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini di dunia. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu sejarah dan perkembangan pendidikan anak usia dini. Sejarah dan perkembangan pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini sebenarnya sudah dikenal lama pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan adanya Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang pendidikan anak. Meskipun secara spesifik tidak menyebutkan tentang pendidikan anak usia dini, tetapi secara substansi berkaitan erat dengan pendidikan anak usia dini. Misalkan nih, perintah memberikan nama yang baik dan perintah mengajarkan akidah dan moral kepada anak. Dalam dunia barat, sejarah dan perkembangan pendidikan anak usia dini itu mulai dikenal pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Di mana pada tahun ini pendidikan anak usia dini hanya sebatas perhatian tokoh-tokoh pendidikan anak usia dini saja. Oleh karena itu, tahun ini tuh disebut tahun yang dikenal sebagai fondasi pendidikan anak usia dini. Pada tahun 1700 sampai 1850 Masehi sudah mulai dikenal dengan program pendidikan anak usia dini, yaitu munculnya program pendidikan anak usia dini yang bermula dari paham naturalis yang dipelopori oleh John Jacques Rousseau dan Robert Owen menuju pendidikan taman kanak-kanak yang dipelopori oleh Friedrich Wilhelm Froebel tahun 1876 Masehi. Perkembangan pendidikan anak usia dini yang dicetuskan oleh Froebel berkembang pesat sampai sekarang tidak hanya di Amerika Serikat saja, tetapi di mancanegara juga, termasuk Indonesia. Yang lebih mengagumkannya lagi, pendidikan anak usia dini sudah dikenal sampai dunia internasional. Di Indonesia sendiri, pendidikan anak usia dini mulai dikenal dari zaman penjajahan. Salah satu tokoh yang terkenal di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan anak usia dini mulai berkembang pesat di Indonesia pada tahun 2003, yaitu dengan ditandai masuknya program pendidikan anak usia dini pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada saat itu, perhatian pemerintah terhadap pendidikan anak usia dini mulai sangat besar, sehingga muncullah satu kebijakan, yaitu satu desa, satu PAUD. Itulah tadi sejarah dan perkembangan pendidikan anak usia dini. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu tokoh-tokoh ternama pendidikan anak usia dini. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan seseorang yang sangat berpengaruh di dunia, terutama di kalangan umat Islam. Menurut Hart, Nabi Muhammad SAW merupakan urutan pertama dari 100 tokoh yang sangat berpengaruh di dunia. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 570 Masehi dan wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah. Nabi Muhammad SAW memiliki kontribusi yang sangat besar pada pendidikan anak usia dini, seperti memberikan nama yang baik pada anak, mengajarkan moral atau akhlak kepada anak, dan mengajarkan akidah pada anak. Yang kedua, Martin Luther. Martin Luther merupakan salah satu tokoh yang berkontribusi besar pada pendidikan anak usia dini. Martin Luther lahir di Eisleben, Jerman pada tahun 1483 dan wafat di kota yang sama pada tahun 1546 Masehi. Luther menekankan bahwa perlunya mendirikan sekolah untuk mengajarkan anak membaca. Pemikiran Luther ini memberikan gambaran bahwa membaca harus dimulai sejak usia dini. Yang ketiga yaitu John Amos Comenius. Beliau merupakan tokoh ketiga yang berkontribusi pada pendidikan anak usia dini. Beliau lahir pada tanggal 28 Maret 1592 di selatan Moravia dan wafat pada tanggal 15 November di Amsterdam, Belanda. Kontribusi Comenius dalam pendidikan anak usia dini yaitu menulis buku gambar pertama untuk anak-anak.
Yang keempat, John Locke. John Locke lahir di Warrington, Inggris pada tahun 1632 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 1704 Masehi di Inggris. Menurut Morrison, John Locke sangat terkenal dengan teorinya tentang tabula rasa atau kertas kosong. Maksud dari teori ini adalah lingkungan dan pengalaman secara harfiah membentuk pikiran anak. Dan ada juga teori environmentalisme yang menyatakan lingkungan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan intelektual dan budaya pada anak. Artinya, kemampuan anak itu sangat bergantung pada pengalaman yang dia dapatkan di lingkungannya, bukan bawaan sejak lahir. Yang kelima, Gigi Rose. Rose dilahirkan di Geneva, Swiss pada tahun 1712 dan wafat di Ernenonville, Paris pada tanggal 2 Juli 1778 Masehi. Beliau dikenal sebagai tokoh naturalisme. Kontribusi Rose dalam pendidikan anak usia dini yaitu melaksanakan pendidikan dengan pendekatan-pendekatan alamiah dan memperhatikan sifat-sifat alami pada anak dalam pembelajaran. Yang keenam, Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi lahir pada tanggal 12 Januari 1746 di Zurich, Swiss dan wafat di Bruck, Swiss pada tanggal 17 Februari 1827 Masehi. Pemikiran Pestalozzi sangat dipengaruhi oleh Comenius dan Rose, yaitu menekankan pendidikan alamiah, yang artinya pendidikan anak usia dini harus dirancang dan disesuaikan dengan minat dan potensi pada anak. Yang ketujuh, Robert Owen. Robert Owen lahir pada tanggal 14 Mei 1771 Masehi dan wafat pada tahun 1858 Masehi. Kontribusi Owen pada pendidikan anak usia dini yaitu mendasari adanya sekolah untuk batita. Menurut Owen, sekolah bayi ini merupakan cara ideal untuk memenuhi kebutuhan anak saat orang tua atau keluarga mereka sedang bekerja. Dengan adanya sekolah bayi ini, Robert Owen meyakinkan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku dan prestasi anak. Yang kedelapan, Friedrich Wilhelm Froebel. Beliau dilahirkan di Jerman pada tanggal 21 April 1782 Masehi dan wafat di kota yang sama pada tanggal 21 Juni 1852 Masehi. Kontribusi Froebel yaitu mendirikan taman kanak-kanak. Selain itu, kontribusi Froebel dalam pendidikan yaitu bidang pembelajaran, kurikulum, dan pelatihan guru. Berkat jasa-jasanya, Froebel dinobatkan sebagai Bapak Taman Kanak-kanak. Yang kesembilan, Maria Montessori. Maria Montessori lahir di Italia pada tanggal 31 Agustus 1870 dan wafat pada tanggal 6 Mei di Belanda tahun 1952. Maria Montessori merupakan wanita pertama di Italia yang mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Dia sangat tertarik untuk mencari solusi pendidikan untuk masalah-masalah seperti ketulian, kelumpuhan, dan keterlambatan mental. Kontribusi Maria Montessori diawali dengan membuka prasekolah di Roma yang disebut rumah anak-anak. Selain itu, beliau juga menghasilkan metode yang sangat terkenal yang disebut metode Montessori. Metode Montessori ini adalah metode pengajaran yang didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak belajar terbaik sendiri di lingkungan yang disiapkan dengan baik. Artinya, anak-anak belajar secara mandiri melalui media bermain yang telah disediakan di lingkungan belajar. Yang ke-10, Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro merupakan salah satu tokoh pendidikan yang ada di Indonesia. Beliau mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap keberadaan dan perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Ki Hajar Dewantoro lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat dan wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Selain seorang pejuang kemerdekaan nasional yang gigih dan pemberani, beliau juga pelopor pendidikan nasional. Oleh karena itu, beliau disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Banyak kontribusi yang telah beliau lakukan, diantaranya yaitu mendirikan sekolah taman kanak-kanak pada tahun 1922 yang diberi nama Taman Lare, Taman Anak, dan berkembang menjadi Taman Indria. Berkat kontribusi beliau, pendidikan anak usia dini berkembang pesat sampai sekarang. Oke, itulah tadi materi tentang sejarah dan tokoh-tokoh ternama pendidikan anak usia dini. Saya Haifah Mutmainah memohon maaf jika ada salah penyebutan nama, tempat tanggal lahir, atau tahun lahir. Dan berakhirlah materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.